Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 372, akar dari keterampilan medis. Tenang, tenang. Direktur Do mencoba yang terbaik untuk menjaga ketertiban di tempat tersebut. Oke. Kalau begitu saya akan mulai melafalkan titik-titik akupuntur yang membutuhkan akupuntur. Semua titik akupuntur yang saya lafalkan sebagian besar berada di sisi kiri. Dengarkan baik-baik. Setelah penonton tenang, asisten Pangeran Louis mengingatkan Lin Yu dan Park Sang Yu, dan kemudian membacanya dalam bahasa Mandarin standar. 4 kulit putih, pipi, futu, rumah udara, panci atap, sidou, kingling. Urutan titik akupuntur yang dia baca adalah dari wajah, leher, batang tubuh, hingga tungkai, langkah kaki, dari atas ke bawah, dan dia melafalkan beberapa titik akupuntur yang sangat jauh, yang jelas dengan sengaja meningkatkan kesulitan. Lin Yu bertanya-tanya, keluarga kerajaan Inggris mengaku tidak tahu apa-apa tentang pengobatan Tiongkok, apakah mereka berpura-pura? Ketika ide Pangeran Louis untuk membantu titik akupuntur, pikiran Lin Yu sudah secara otomatis membentuk peta titik akupuntur meridian tubuh manusia. Setiap kali dia membaca suatu titik, titik meridian manusia di benak Lin Yu ditandai dengan titik merah. Jelas, dia akan menunggu semua titik akupuntur dibaca sebelum melakukan akupuntur. Tetapi pendekatan Pu Sang Yu berbeda dengan pendekatannya. Setelah ide Pangeran Louis untuk membantu 16 titik akupuntur, ia telah menguasai 16 titik akupuntur tersebut. Kemudian, setiap kali asisten membaca titik akupuntur, ia menjadi sukarelawan dengan sangat cepat. Orang tersebut merasakan adanya jarum, meskipun kecepatannya sedikit lebih lambat dari kecepatan membantu ide, tetapi hampir tidak bisa mengikuti. Ada apa dengan Dr. Ho? Kenapa dia tidak bertindak sampai sekarang? Apakah dia ingin mengingat semua titik akupuntur? Tidak mungkin, lebih dari 60 titik akupuntur, bagaimana saya bisa mengingat? Sepertinya dia berencana menunggu sampai dia selesai membaca. Tuan, dia ini terlalu buta dan percaya diri. Orang-orang Tiongkok yang hadir tidak bisa membantu tetapi memeras keringat untuk Lin Yu secara diam-diam. Sekelompok orang Korea cukup puas, karena Lin Yu belum mendapatkan jarum, dan orang bijak medis mereka sudah mendapat 20 atau 30 titik akupuntur. Pada saat ini, Li Qianjue dan Li Qianying juga bergegas. Melihat Lin Yu berhasil mengejar ketinggalan, mereka merasa lega dan dengan cepat menemukan 2 kursi kosong untuk duduk. Setelah bertanya kepada orang-orang di sekitarnya tentang situasi saat ini, Li Qianying tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tangan putihnya, diam-diam mengkhawatirkan Lin Yu. Dia tahu bahwa jika Lin Yu kalah kali ini, dialah pelakunya. Feng Leong, Xie Si, Dadu, Li Dui. Setelah membantu beberapa titik akupuntur terakhir dari konsep tersebut, Lin Yu tiba-tiba menembak, dan menusuk para sukarelawan satu persatu sesuai dengan titik akupuntur yang ditandai dengan warna merah pada diagram meridian manusia di benaknya. Dia memegang jarum di tangan kanannya, menyentuhnya dengan tangan kiri, dan mengukurnya dengan jari-jarinya. Pada dasarnya, dengan jari tangan kirinya, dia menusuk jarum perak begitu dia mengukurnya, dan seluruh rangkaian gerakan diselesaikan dalam sekali jalan. Penonton bahkan melihat tangan kanannya dan jarum perak di tangannya hampir berubah menjadi bayangan. Waktu habis. Asisten mencubit stopwatch, dan ketika waktunya habis, dia segera menelepon untuk berhenti. Dan Lin Yu dan Park Sang Yu menyelesaikan tusuk terakhir hampir pada saat yang sama dan meletakkan tangan mereka kembali. Keduanya membuka penutup mata mereka, memandang para sukarelawan di depan mereka, dan kemudian berbalik untuk melihat satu sama lain. Percikan api melesat di mata mereka, penuh permusuhan. 2 pria, silakan mundur selangkah. Asisten itu memberi isyarat tolong dengan mereka berdua. Setelah Lin Yu dan Park Sang Yu mundur ke belakang,
4 pria berpakaian hitam dan sarung tangan putih berjalan ke relawan berpasangan dan mulai memeriksa jarum perak pada relawan untuk memastikan jumlahnya benar. Dan titik akupunturnya tidak tepat. Karena ini adalah duel antara ahli akupuntur papan atas, sistem inspeksi mereka juga sangat ketat, dan akurasi titik akupuntur sangat tinggi. Ketika keempat wasit membuat penilaian, semua penonton tidak bisa menahan nafas, diam-diam menantikan hasilnya. Setelah keempat wasit menyelesaikan inspeksi mereka pergi ke meja tempat pena dan kertas ditempatkan dan menuliskan hasil inspeksi mereka sendiri, dan kemudian asisten mengambil dan meringkasnya. Hasil tes akhir kami telah keluar. Setelah menunjukkan hasil ringkasan kepada Pangeran Louis, asisten itu mengumumkan dengan keras ke mikrofon, Tuan Park Sang-yu, 66 jarum telah ditusuk, dan akurasi akupuntur adalah 100%. Ada ledakan tepuk tangan meriah dan sorak-sorai dari penonton Korea yang hadir. Tenang, tenang. Asisten Pangeran Louis berteriak 2 kali, dan kemudian melanjutkan, Tuan He Jiarong, 66 jarum yang sama, semua jarum ditusuk, dan akurasi akupuntur 100%. Ini baik. Kali ini giliran penonton China yang hadir bersorak dengan semangat. Hore! Li Qianjue mengepalkan tinjunya dengan keras, dan diam-diam menghela nafas lega. Li Qianying juga menghela nafas, dia tidak menyangka Lin Yu bisa menembus semua titik akupuntur dengan begitu akurat dalam keadaan fisik ini. Seperti yang diharapkan dari menantu laki-laki saya. Jiang Jingren juga mengangguk penuh kemenangan. Jiang Yan dan Ye Qingmei menjabat tangan mereka dengan penuh semangat, Qin Xiulan dan Li Suqing juga mengangguk lagi dan lagi, bersemangat. Meskipun Lin Yu tidak memenangkan babak ini, setidaknya dia tidak kalah. Pada saat ini, ada beberapa orang di antara penonton yang menjaga wajah mereka tetap tegas. Itu adalah Wan Siling, yang baru saja menjadi Presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok, dan beberapa anggota yang ia pilih untuk asosiasi. Mereka awalnya akan menonton lelucon Lin Yu hari ini, tetapi mereka tidak menyangka Lin Yu memiliki dasi dengan santo medis Korea ini di babak pertama. Untuk orang seperti Wan Siling yang mengambil untung dan tidak memiliki etika medis, dia sama sekali tidak peduli dengan kehormatan dan reputasi pengobatan Tiongkok. Yang dia inginkan adalah kehancuran dan kehancuran Lin Yu, yang ditunjukkan oleh ribuan orang. Lao Wan. Tidak, Presdir Wan, jangan khawatir, ini baru ronde pertama, dan ronde kedua fokusnya. Saya tidak percaya dia tidak bisa melakukan kesalahan. Ucap seorang lelaki tua yang juga seorang dokter pengobatan Tiongkok. Ya, Presiden Wan, jangan khawatir, tunggu dan lihat saja. Saya rasa kulit anak ini tidak terlihat bagus, entah dia sedang tidak enak badan, atau dia tidak tidur nyenyak, dia akan membuat kesalahan. Yang lain juga mengikuti. Kedua dokter jenius itu benar-benar pantas menjadi elite medis kedua negara. Pangeran Louis melihat bahwa dalam situasi ini, 2 orang dapat menusuk semua titik akupuntur dengan sangat cepat dan akurat, dan dia tidak bisa tidak mengaguminya. Perwakilan Kementerian Kesehatan China dan Korea Selatan juga terlihat lega, tetapi mata mereka penuh permusuhan ketika mereka saling memandang. Wah, oke, kamu sedikit tidak terduga bagiku. Pu Sangyu menyipitkan matanya dan melirik Lin Yu, matanya penuh kedinginan, tapi itu cukup menarik. Orang tua, kamu juga tidak buruk, aku tidak mengharapkannya sama sekali. Lin Yu melemparkan kata-kata itu kembali tanpa melepaskannya. Babak pertama bisa dikatakan terbagi rata ya, mari kita istirahat selama 10 menit, lalu kita lanjutkan ke babak kedua kompetisi. Teriak asisten Pangeran Louis. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi menghembuskan napas untuk waktu yang lama, meskipun hanya 10 menit. Setiap menit sangat penting baginya sekarang. Keuntungan dari putaran pertama kompetisi adalah tidak membutuhkan kekuatan spiritual sama sekali. Jadi mulai sekarang, Lin Yu kekuatan spiritual dalam tubuhnya perlahan-lahan tumbuh kembali,
namun dibandingkan dengan masa kejayaan, masih terdapat celah yang besar, sehingga yang paling ia butuhkan saat ini adalah waktu. Tetapi setelah asisten Pangeran Louis selesai berbicara, Park Sang-yu melirik Lin Yu, lalu mengerutkan kening dan berkata dengan keras, "Saya tidak perlu istirahat. Ujian kecil ini tidak layak untuk saya sebutkan. Silakan mulai yang kedua secepat mungkin. Ayo kita coba, karena perwakilan kami dari Republik Korea masih ingin minum wine perayaan di siang hari." Penonton Korea dan perwakilan dari Kementerian Kesehatan Kikihaha tertawa keras dan arogan. "Tuan He, menurut Anda tidak perlu selama 10 menit ini. Jika Anda mengatakan bahwa tubuh Anda lemah dan Anda lembut, maka saya setuju untuk membiarkan Anda beristirahat selama 10 menit." Park Sang-yu berbalik dan menyipitkan mata pada Lin Yu, ekspresinya penuh kelihayan. Jelas, dia sudah melihat kelelahan tubuh Lin Yu dan ingin mengalahkannya dalam satu gerakan sementara Lin Yu lemah. Lin Yu meliriknya dengan wajah cemberut. Dia mengira Pu Sang-yu begitu berbahaya. Dia tidak banyak bicara. Dia mengangguk dan berkata, "Karena Tuan Pu mengatakan dia tidak perlu istirahat, maka dia tidak perlu istirahat. Oke, kalau begitu kita akan meminta Pangeran Louis untuk mengumumkan metode kompetisi putaran kedua." Asisten Pangeran Louis tidak memiliki kekacauan, dan langsung mengumumkan putaran kedua. Pangeran Louis mengambil dokumen tersebut dan terus berdiri dan membaca putaran kedua dari metode tes. Penerjemah dengan cepat menerjemahkannya untuknya. Metode kompetisi putaran kedua sama sekali berbeda dengan putaran pertama. Tidak ada wasit, dan tidak ada standar penilaian terpadu. Penyelidikan utamanya adalah kepraktisan keterampilan medis. Karena keluarga kerajaan Inggris percaya bahwa semua teknik medis pada akhirnya digunakan untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang, mereka dengan hati-hati menyaring dan mempersiapkan lebih dari selusin pasien dengan kondisi berbeda dan menomori mereka. Lin Yu dan Park Sang-yu melakukan lotre sendiri, masing-masing menangkap 3. Untuk menentukan pasien yang akan didiagnosis dan dirawat. Setelah diagnosis dan pengobatan selesai, ketiga pasien tersebut akan menilai kepuasannya terhadap diagnosis dan pengobatan tersebut. Skor keseluruhan tertinggi adalah pemenangnya hari ini. Meskipun gejala penderita ini umumnya lebih serius dan membandel, ada juga penyakit kronis, serius dan ringan, dan kepribadian yang berbeda. Orang seperti apa yang bisa ditarik tergantung keberuntungan. Semua penonton yang hadir, tidak peduli dari negara mana mereka berasal, mau tidak mau menjadi gelisah ketika mereka mendengar metode kompetisi ini. Tentunya, ada beberapa kontroversi. Bagaimanapun juga, aturan penilaian yang didasarkan pada kesediaan untuk menilai ini benar-benar sedikit tidak dapat diandalkan. Jika ada pasien yang memiliki diskriminasi rasial, bukankah nilainya akan sangat rendah? Semua orang diam, semua orang diam. Saat ini, asisten Pangeran Louis buru-buru berdiri dan berteriak kepada semua orang, berkata, "Jangan khawatir, semuanya. Kami memilih selusin pasien ini dengan cermat, dan mereka telah melakukan tes poligraf profesional dengan mantap. Mereka setiap orang tidak memiliki mentalitas diskriminasi berdasarkan etnis atau negara, dan mereka tidak tahu apa-apa tentang pengobatan Tiongkok dan pengobatan Korea. Juga tidak tahu apa-apa tentang 2 dokter yang menjalani ujian hari ini, dan mereka telah disiksa oleh penyakit selama bertahun-tahun. Mereka akan mengenali siapapun yang dapat meringankan penyakit mereka, jadi ini adalah metode penilaian yang sangat adil. Lagi pula, bukankah dasar dari keterampilan medis digunakan untuk mengobati penyakit? Pengalaman pribadi pasien adalah ujian terakhir." Setelah dia mengucapkan kata-kata ini, suara di seluruh auditorium tiba-tiba menjadi lebih pelan, karena semua orang sangat mengenali kata-kata asistennya. "Ya, bukankah tujuan dari keterampilan medis untuk membantu pasien menghilangkan rasa sakit? Jadi metode perbandingan semacam ini tampaknya acak, tetapi paling baik menguji tingkat dokter. Apakah Anda keberatan dengan ini?" Asisten Pangeran Louis bertanya pada Lin Yu dan Park Sang-yu tentang pendapat mereka.
Park Sang-yu tidak terburu-buru untuk berbicara, dan berbalik untuk melihat Lin Yu. Dia memiliki sedikit kekhawatiran tentang situasi yang tidak akurat ini. No comment. Lin Yu agak cuek. Aku juga tidak punya pendapat. Park Sang-yu juga langsung menyusul. Oke, kalau begitu tolong mulai lotere dengan kalian berdua. Begitu suara asisten Pangeran Louis terjatuh, seorang anggota staf datang dengan membawa kotak lotere. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.